Ya, silakan Pak Ferdinand. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Ibu dosen, Ibu Kamong. Izinkan saya untuk melakukan peer teaching. Mohon maaf Pak, suaranya kurang Pak. Oh, apakah sudah terdengar jelas suara saya? Nah, ya sudah Pak sekarang. Baik. Jelas Pak. Izin share screen. Oke, baik, kita langsung mulai. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik Pak, Apakah suara Bapak terdengar jelas? terdengar Bapak. Jelas, Pak. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Ketua Kelas Benyamin untuk memimpin doa pagi ini. Baik, Pak. Teman-teman, Pak Guru, marilah kita menyiapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ketua Kelas sudah memimpin doa pagi ini. Sebelumnya, Bapak ingin memeriksa kehadiran semua pada hari ini. Ketua Kelas, apakah hari ini ada temanmu yang tidak hadir? Hadir Hari semua, ini hadir Pak. semua. Baik, terima kasih. Untuk menggugah semangat belajar dan juga sebagai ungkapan cinta tanah air, karena ini masih suasana kemerdekaan, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus dengan penuh semangat. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Baik, sebagai kegiatan awal pada pagi ini, Bapak ingin mengadakan pretest yang bisa kalian akses dengan menggunakan perangkat kalian HP masing-masing yang linknya sudah Bapak bagikan lewat chat. Silahkan dikerjakan. Untuk ini Bapak berikan waktu 2 menit. Sudah selesai? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima Sebentar kasih. Pak, saya belum Pak. Oh, Saya iya, belum iya. sebentar Pak. Baik. Ya Pak, sudah Pak. Oke, baik. Waktu pretest sudah selesai, silakan kembali ke aplikasi Zoom untuk melakukan kegiatan ini kembali. Oke. Masih semangat hari ini? Semangat Pak. Semangat, Pak. Masih. Bapak mau tanya apakah kalian sudah pada makan pagi hari ini? Sudah. Belum, Sudah Pak. Pak. Belum. Coba bayangkan yang belum sarapan pagi-pagi. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian berangkat sekolah, belum sarapan dan sampai sekolah? Lapar. Kira-kira apa? Lapar. Habis itu? Lapar sekarang, Pak. Ya, Lemas, badan Pak. lemas. Lemas, Ya, Pak. baik. Berikutnya akan Bapak tampilkan suatu gambar. Coba kalian nanti dilihat dan disimak baik-baik. Nah, oke. Hal apa yang kamu rasakan ketika lapar dan kemudian kamu makan makanan yang ada di depan kalian, yang ada di gambar yang Bapak berikan? Ada yang tahu? Ketika lapar, habis itu makan, apa yang kalian dapatkan? Kenyang, Pak. Kenyang Kenyang. Pak. Berikutnya, Perutnya Tenaga, kenyang. Pak. Tenaga. Ada tenaganya, iya, Pak. ada energi. Ada energi yang kita dapatkan dari setelah kita makan ini. Baik, bagus sekali. Rasa lapar atau timbul karena respon tubuh yang sudah kekurangan energi dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, pentingnya asupan makanan yang harus kita makan dalam menunjang seluruh aktivitas yang kita lakukan. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan karunia-Nya diberikan kesehatan untuk bisa melakukan banyak aktivitas dan makan makanan enak. Baiklah, untuk itu pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas masalah tentang gizi pada makanan yang akan kita cari tahu manfaat yang ada di dalamnya. Namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini, yaitu melalui diskusi dan studi literasi, peserta didik mampu mendeskripsikan makanan yang bergizi dengan tepat. Melalui kegiatan praktikum, diskusi, serta studi literasi, uji makanan, peserta didik mampu mengidentifikasi bahan makanan serta kandungan makanan bergizi makronutrien dengan tepat. Kemudian melalui praktikum, diskusi, serta dipadu dengan LKPD, peserta didik mampu menganalisis kandungan nutrisi pada makanan dengan tepat. Berikutnya akan Bapak sampaikan terkait rancangan kegiatan pembelajaran, yaitu Bapak akan
model PBL, problem based learning pada kegiatan belajar, kemudian metode yang akan digunakan, eksperimen, diskusi, dan tanya jawab. Jenis penilaiannya yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan uji praktik. Nanti di dalam kegiatannya ada pembagian kelompok, pemberian masalah berupa video, diskusi, dan praktik terkait masalah yang diberikan, kemudian yang terakhir dan mempresentasikan hasil eksperimen. Baik, untuk manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu melatih kerjasama antar kelompok dan saling menghargai pendapat orang lain. Berikutnya mengetahui kandungan nutrisi yang ada pada makanan. Berikutnya ada mengetahui kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan rasa peduli. Baik, Bapak akan sedikit memberikan informasi tentang gizi makronutrien, yaitu ada 2 macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yakni makanan sehari-hari, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Tubuh kita harus mendapatkan asupan keduanya dalam jumlah yang sesuai agar dapat beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Kelompok yang disebut makro yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiganya menyediakan energi yang dapat beraktivitas dan menjalankan fungsinya. Oke, berikutnya akan Bapak sampaikan, tampilkan video terkait gizi makanan. Silakan disimak baik-baik. Apakah sudah terdengar? Seorang bocah 12 tahun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menderita Apakah gizi sudah buruk terdengar, di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi kesehatannya terus menurun sejak mengalami demam tinggi saat usia 2 tahun. Mohon maaf karena terlempar. Bapak ulangi kembali share screen-nya. Apakah sudah terdengar suaranya, anak-anak? Beginilah kondisi Basrah, anak laki-laki 12 tahun penderita gizi buruk. Warga Kampung Baru, Desa Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu, Halo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Masih. Masih, Bapak Ibu. Mohon maaf, Bapak Ibu terlempar soalnya, Bu. Bocah 12 tahun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menderita gizi buruk di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi kesehatannya terus menurun sejak mengalami demam tinggi saat usia 2 tahun. Apa terdengar suaranya, Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih, anak-anak. beginilah kondisi Basrah, anak laki-laki 12 tahun penderita gizi buruk. Warga Kampung Baru, Desa Batu Lapa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini hanya terbaring lemas di rumahnya setelah menderita gizi buruk sejak berumur 2 tahun. Basrah menderita gizi buruk di tengah keterbatasan ekonomi keluarga hingga tidak mampu untuk berobat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Basrah dan ibunya bergantung dari uang kiriman sang ayah yang merantau di Kalimantan sebagai buruh serabutan. Oke, cukup untuk videonya. Baik, Bapak berikan waktu 2 menit untuk kalian merumuskan mungkin terkait akan adanya masalah yang akan kalian sampaikan kepada Bapak. Baik, Pak. Baik, waktu sudah habis. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan terkait video masalah yang Bapak berikan tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, baik. Apa? Kalian ditanyakan? Apa, Pak, penyakit itu penyebabnya karena kurang makan, Pak? Iya, baik. Berikutnya, ada lagi?
Kenapa bisa seperti itu, Pak? Sampai Oke, baik. Terima Ah, kasih itu, Pak. Tere. Berikutnya, ada lagi? Bagaimana cara mengobatinya, Pak? Oke, baik. Dari video permasalahan yang kita bisa tahu, yang kita tampilkan tadi, yaitu pentingnya asupan gizi makanan terhadap kesehatan. Nah, untuk menjawab rasa pertanyaan dan penasaran, malah kita bersama-sama melakukan kegiatan praktikum untuk menguji bahan makanan. Oke, baik. Berikutnya adalah Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana nanti setelah itu akan Bapak bagikan LKPD. Nah, di dalam LKPD itu terdapat prosedur dari kegiatan praktikumnya, nanti silakan dilakukan. Kemudian nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD dan mempresentasikannya. Baik. Untuk kelompoknya sudah Bapak bagikan. Ini ada kelompok 1, ada Tere, Hera, Alfredson, dan Dwiana. Kelompok 2 ada Depi, Benyamin, Sri, dan Rika. Kelompok 3 ada Lia, Resti, dan Nuki. Baik, boleh kalian sekarang untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya dan melakukan kegiatan praktikum. Diskusi masalah yang tersedia di LKPD untuk kegiatan praktikum dan diskusi Bapak beri waktu 20 menit. Silakan. Belum datang, Nak. Pak, boleh minta Ayo, nasi Zan, kelompok lain enggak? Kelompok saya enggak bawa nasi. Oh iya, boleh Bu, boleh Rika. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, untuk praktikum dan diskusi, kira-kira ada hal yang sulit yang kalian temukan dalam menjalankan kegiatan? Kelompok 1, Alfredson, adakah kesulitan atau hal yang kurang paham terkait kegiatan ini? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Kelompok 2, Jelas, Rika. Pak. Kelompok 2, Jelas, Rika. Pak. Jelas, Jelas, Pak. ya. Kelompok Jelas, 3, Pak Luki. Gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik-baik. Jelas. Baik, waktu kegiatan diskusi sudah hampir habis. Kembali Bapak ingatkan agar setiap poin-poin soal permasalahan untuk diisi, karena sebentar lagi Bapak akan menunjuk salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, waktu diskusi telah usai. Sebelum Bapak menunjuk kelompok mana yang presentasi, mungkin dari ketiga kelompok ini ada yang mau bersedia mempresentasikan hasil pekerjaannya? Adakah yang mau bersedia mempresentasikan hasil pekerjaannya? Boleh, Pak. Kelompok 2, Pak. Baik, kelompok 2. Ayo Silakan, teman-teman, kita kelompok maju ke 2. depan, teman-teman. Kita presentasi. Oke. Pak, ini Ayo maju semua, Benyamin, Pak. Sri, Rika, Ya, ayo. baik, Maju maju semua, semua. Pak. Ya, Oh iya, Pak. Ayo Ben, kamu yang presentasi Ben, kita sudah maju Ben. Oke, kelompok kami akan menyampaikan hasil percobaan. Ya, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana karakteristik makanan yang mengandung karbohidrat. Hasil pengamatan kami, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi ungu kehitaman setelah ditetesi menggunakan betadin. Untuk yang kedua, nomor 2, berdasarkan hasil percobaan, makanan apakah yang mengandung karbohidrat? Baik ya, tadi kan Insya- sudah disampaikan bagaimana. Jangan diulang-ulang yang istilahnya sudah disampaikan seperti apa, sudah dikasih masukan, diulang lagi. Yang kesalahan yang sama. Silakan, Bu.
Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ini Papa, lanjut aja. saya, Ya. Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baik. anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Pikir ya pelajaran IPS ternyata kalian masih ulangan ya. Iya, Bu. Oke,